Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tentunya diberikan atau untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, memberdayakan kita dan memberikan kita nikmat, baik itu yang sering disampaikan oleh mubaligh, nikmat sehat dan nikmat sempat, dan tentu saja adalah kenikmatan Islam. Semoga realitas kenikmatan ini bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan, serta kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan melalui guru-guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang memang kita jadikan atau dijadikan sebagai wasilah agar kita mampu untuk mengamalkan kehidupan kita dengan cara-cara yang baik. Kalau kita menilai lebih jauh atau meninjau lebih ke arah bagaimana bersyukurnya kita sebagai orang Islam, yang tentu saja walaupun kita ini berada di akhir zaman, di zaman-zaman yang tentu saja tidak menentu kehidupannya, tetapi masih ada banyak kegiatan-kegiatan yang mengacu pada pengajian, mengacu kepada bagaimana mencari ilmu. Ada banyak sekolah-sekolah baik negeri, swasta, yang tentu membuka diri agar murid-muridnya atau siswa-siswanya ini mempunyai kualifikasi keilmuan yang handal. Tentu saja untuk mempersiapkan masa depan mereka. Apalagi kalau kita berada di kampung, di desa, yang notabene masyarakat awam, yang masyarakatnya mungkin tidak semua mengenyam pendidikan formal yang cukup. Mereka biasa-biasa saja, tetapi atas warisan dari leluhur-leluhur mereka, mungkin mbah-mbah kita, mungkin bapak kita, orang tua kita yang senang terhadap pengajian, sehingga tentu suatu yang membahagiakan adalah bahwa di setiap saat itu ada momentum pengajian. Misalnya di bulan Syawal ini ada silaturahim, yang ini merupakan dari kantor ke kantor, dari organisasi, dari lembaga, bahkan desa sampai RT pun mengadakan syawalan atau silaturahim. Syawalan sudah selesai, ada pula namanya pamitan haji. Orang-orang yang oleh Allah dipercaya menjadi tamunya Allah di bulan Syawal ini, mereka juga mengadakan pamitan haji yang juga mendatangkan orang-orang yang alim, orang-orang yang kompeten terhadap ilmu agama. Belum nanti kalau sudah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini ada lagi peringatan Idul Adha. Idul Adha ini juga nanti ada pengajian, syukuran, pernikahan anak-anaknya, karena bulan besar atau bulan Dzulhijjah ini banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang meyakini kalau bulan Dzulhijjah ini kalau untuk pernikahan bagus. Sehingga di situ juga ada pengajian. Dan bahkan dalam satu hari itu bisa 3 atau 4 tempat. Mubaligh mungkin bisa dalam hal ini merasakan, alhamdulillah, ternyata walaupun subuhan masjid masih kosong atau sedikit softnya, bahkan lebih banyak karpetnya daripada jamaahnya, tapi mereka semangat kalau pengajian yang undang kiai, kalau pernikahan adalah hajatan hitanan yang undang kiai. Yang belum ada itu bahkan sampai 1000 hari orang meninggal dunia pun itu masih ngundang kiai
untuk muaidah hasanah. Ya, ini merupakan satu kondisi yang luar biasa. Dan masih ada kegiatan lain seperti nanti tahun baru Hijriah, nanti kondur haji juga ada walimatus sofar, syukuran kondur haji, belum nanti maulid Nabi, dan yang lain-lain. Belum ada pengajian selapanan dan yang lain, masih ada banyak kegiatan-kegiatan itu. Mengacu pada pola ini tentu di saat kita menghabiskan bulan Syawal untuk berkegiatan, tentu saja saya mengucapkan selamat kepada bini sepuh kasepuhan, para jamaah yang dipercaya Allah Subhanahu wa taala untuk tindak haji di saat ini. Kloter berapa dan di embarkasi mana, tentu itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang paling penting, monggo kita niatkan kondisinya untuk bisa berhaji dengan baik. Baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, karena saya ada di Jawa, tentu saya ingin menyampaikan hal-hal yang prinsip. Bagaimana bekal untuk bisa tindak haji. Saya tidak mengatakan ongkos atau naik haji, karena tentu yang naik itu sebenarnya bisa dua asumsi. Pertama, karena naik biayanya, karena biayanya naik terus sehingga namanya ongkos naik haji. Ongkosnya yang naik. Nah, ada pula yang mengatakan naik itu ya karena naik pesawat. Yaitu monggo lah, itu interpretasi masing-masing. Tafsiran masing-masing itu guyon-guyon saja, tidak apa-apa. Tapi bagi tentu saja ini jamaah haji yang mempunyai penyakit seperti darah tinggi. Nah, ini yang darah tinggi ini mempunyai satu kondisi yang luar biasa, sehingga tentu yang harus diingat bahwa dalam berhaji itu jamaah diupayakan, apalagi nun sewu yang berangkat hajinya sekalian. Sekalian itu maksudnya suami dan istri berangkat. Pertama memang harus dikondisikan untuk wala jidal, untuk tidak saling bertengkar. Karena dalam haji itu pertama setidaknya tidak boleh misuh, wala fusuko, wala jidal, wala rofas. Tidak boleh berkata-kata yang kotor. Misuh itu tidak boleh. Kalau memang terbiasa di daerah kita, di tanah air kita, orang-orang ini sering misuh untuk berserapah, mengungkapkan kata-kata yang kotor, sebaiknya dilatih dari bulan saum, bulan puasa, bulan Syawal, untuk berkondisi untuk tidak misuh. Kalau pada saat sebelum berangkat haji mungkin kita sering bertengkar dengan istri atau dengan suaminya, mohon nanti dilatih untuk sabar. Sabar ini memerlukan satu kondisi yang luar biasa, karena di sana ini mazhabnya macam-macam. Kita ini mazhab Syafi'i, sementara ada yang lain. Tapi kalau sudah sampai di tanah suci nanti intikal mazhab namanya, berpindah mazhab. Karena nanti suami istri teman kita itu nanti akan bersama kita terus, selain di Masjidil Haram. Karena kalau di Masjidil Haram atau di masjid itu antara laki-laki dan perempuan dipisah, sehingga tentu saja menjadi fenomena yang luar biasa. Apalagi kalau pada saat haji ini memang ibadah amaliyah, dan kita tidak usah merasa pesimis bahwa aduh gimana ini nanti kalau saya tidak bisa sa'i, karena tidak ada manasik, tidak ada tawaf, tidak ada kegiatan misalnya kayak wukuf, tahallul. Perlu kita sampaikan bahwa kalau tawaf itu ya sama-sama, jadi kepergerakannya insya Allah tidak akan salah.
Karena apa? Karena kalau salah, jalan putarannya salah, mesti tabrakan dengan yang lain. Sehingga kita harus yakini bahwa amaliyah tawaf ya benar, sudah hanya mubeng-mubeng gitu, apa namanya, berputar-putar ya. Tawaf itu ya muter-muter di Ka'bah 7 kali. Ya mesti ada, mesti tidak akan keliru. Karena ibadah haji itu sebenarnya adalah ibadah amaliyah. Sehingga meskipun tidak manasik sekalipun, insya Allah juga tidak akan salah. Karena apa? Contohnya jelas. Misalnya berlari kecil dari sofa ke marwah, sa'i itu berlari-lari kecil dari sofa ke marwah. Jadi kalau wiri dari sofa, dari wiri ke marwah ke sofa, wiri. Jadi wiri. Jadi 7 kali pengkondisian dan tidak akan keliru. Karena apa? Kalau yang lain juga melaksanakan hal yang sama. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan untuk bisa memahami kegiatan-kegiatan ini dengan sederhana, dengan tidak ada beban. Karena kalau sudah jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, itu segala sesuatunya menjadi lebih baik. Apalagi yang tawaf, sudah tawaf itu ya meskipun tidak akan tabrakan dengan yang lain. Sa'i juga sama. Tahalul itu hanya memotong rambut, memotong kuku. Ya kalau memotong rambut dan memotong kuku mestinya ya tidak usah pakai manasik, nggak apa-apa. Memotong rambut ya biasa-biasa saja. Memotong kuku juga biasa. Jadi kegiatan-kegiatan yang memang Allah ciptakan biasa dan bisa dilakukan. Ya masalah ada manasik dan sebagainya kan, itu hal yang menjadi program pemerintah ya monggo-monggo saja, namanya ada kegiatan seperti itu. Kemudian wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu kan artinya tengok-tengok, duduk. Ya duduk itu kan tidak usah dilatih, duduk dilatih. Kecuali kalau misalnya anak-anak terus ayo duduk gitu, disuruh duduk ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah orang tua ya namanya wukuf itu kayaknya duduk di tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Ya namanya duduk ya. Ya duduk saja. Sehingga dalam hal ini tentu mari kita menyederhanakan, dan yang paling penting lagi adalah perbanyaklah untuk berdoa. Karena berdoa di sini itu mengarut pada aspek ada waktu-waktu yang ijabah. Kalau di Indonesia ada waktu ijabah misalnya sepertiga malam terakhir, kemudian di masjid antara adzan dan iqomah, ketika sujud terakhir itu waktu ketika hujan deras ya, hujan lebat gitu, itu adalah waktu ijabah untuk berdoa. Itu waktunya. Ada karena memang orangnya yang alim, orangnya yang mungkin dungannya mandi, mandi itu. Ya seperti itulah, insya Allah penjelasan paham lah dengan kata-kata saya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau menyampaikan doa apapun itu mandi, doanya diijabah Allah. Wali atau auliaillah itu doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para kiai, guru-guru kita yang sering kasyafah, yang antara sekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada jaraknya. Maka namanya makrifat. Mendengar cara Allah mendengar, melihat cara Allah melihat. Itu doanya mandi. Ada juga karena tempatnya. Nah tempatnya ini kalau di Mekah, di Madinah itu monggo dimanfaatkan. Misalnya di Hijri Ismail, di Raudhah, di Masjid Nabawi. Mari dikondisikan. Atau di tempat-tempat lain. Ya berdoa itu tidak harus dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena berdoa juga bisa menggunakan bahasa Jawa, terutama Nun Sewu, bini sepuh saya yang tidak, atau yang mereka ngajinya juga belum khatam tapi biayanya sudah cukup syarat, sudah bisa untuk melunasi haji dan seterusnya. Jangan khawatir, jangan pesimis, dan jangan merasa risau.
Karena Allah itu bisa dan dapat memperkirakan, menerjemahkan donga panjenengan. Misalnya doa dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi setelah panjenengan datang di Mekah, kemudian kalau misalnya doanya ribet, wah ini bagaimana ya, doanya banyak sekali, doanya perputaran misalnya, oh ini tawaf, doanya ini, perputaran pertama doanya ini, kedua doanya ini, ketiga doanya ini. Maka nun sewu, saya mencarikan sumber dari orang-orang yang alim, yang memang memudahkan kita untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mungkin mempergunakan bahasa Jawa. Sesudah kita sampai di Mekah dan sesudah kita tawaf, kemudian penjenengan sudah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian jenengan membaca suratul Fatihah, kemudian menjenengan sholawat sebisanya, ya mampunya berapa kali, kemudian berdoa dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya Allah, mugi panjenengan maringi kula sehat wal afiat lahir batin, wilujeng saged nindakaken ibadah haji lan umroh kanthi sampurna lan mugi dipun gampelaken. Itu doa yang mudah sekali. Jadi ketika panjenengan sudah sampai di tanah suci, panjenengan doanya seperti itu saja. Minta nyuwun dipun sehataken lahir batin, wilujeng dimudahkan atau dipun saged nindakaken haji umroh kanthi sampurna lan dipun gampelaken, dimudahkan. Jadi kalau kita berdoanya ya di awal kita datang kita langsung masuk ke sana, langsung berdoa seperti itu. Harapannya adalah, mengapa tadi saya sampaikan orang kena darah tinggi itu? Karena di sana tentu ada banyak kita bertemu dengan orang-orang di luar Indonesia. Mungkin kita pada saat sujud kemudian dilompati orang, mungkin kita disurung orang atau di apalah yang kaitannya melatih emosi kita. Jangan sampai nun sewu, kita kendalikan lisan kita. Kalau biasanya di Indonesia kita sering miso, misalnya dengan kalimat apalah gitu. Nah tentu kalau di sana mohon sabar, termasuk juga bertengkar dengan istri atau bertengkar dengan suami. Harus dihindari. Ya selain nun sewu, sudah mahal bayarnya, ternyata mengendalikan marahnya tidak bisa. Lah ini kan suatu kondisi yang repot. Maka dalam hal ini perlu dipahami sama-sama bahwa memang mengendalikan amarah itu memang harus dilakukan. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Segala sesuatunya ya dinikmati saja. Perbanyak ibadah. Karena sering kita menyampaikan hajjal mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang sepadan kecuali surga. Tapi orang selalu tanyakan, loh haji mabrur itu seperti apa? Karena hadis itu belum selesai kalimatnya, masih ada lanjutannya. Bagaimana haji mabrur itu? Haji mabrur itu adalah kesantunan sosial. Jadi kalau di sana ada teman kita, mungkin ada jamaah yang lapar, yang kelaparan, kita punya makanan.
ya dibagi dengan kita apapun ya, kita makanan, kita ada ya kita bagi dengan mereka. Kalau ada yang sakit ya kita bantu untuk pengobatannya, kita tunggui. Kalau ada yang lelah ya dikancani, ditemani. Kalau ada teman-teman yang mempunyai kesulitan, senampang kita bisa bantu, ya dibantu. Karena itu akan mengkondisikan gini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yubihu li nafsih. Jadi penerjemahan la yu'minu ahadukum tidak dianggap orang yang beriman hatta yuhibba li nafsih atau hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Proses ini adalah bahwa secara kondisi, menurut saya menyebutnya agak sedikit grogi untuk menyampaikan ini karena memang ini ada namanya kesantunan sosial, ada proses. Jadi kalau kita senang, misalnya kita berada di soft, saya contohkan saya langsung ya, misalnya kita sholat berada di soft yang depan, tapi kebetulan kita tidak bisa berada di soft yang depan, tapi teman kita ada yang di sana, maka kita ya senang, alhamdulillah teman kita bisa berada di soft yang depan, mudah-mudahan barokah. Kalau kita perdagangan, kalau kita dagang, teman kita ada yang untung lumayan besar dan kita ikut senang, alhamdulillah mereka berdagang kok ya untungnya besar, mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya adalah kalau teman kita senang ya kita ikut senang. Kalau teman kita punya rezeki banyak, meskipun kita tidak keleberan ya kita senang. Jadinya merasa kalau teman kita senang ya kita senang lah. Itu interpretasi dari hadis yang saya sebutkan tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Jadi proses-proses inilah yang disebut dengan haji yang mabrur. Ada namanya kesantunan sosial. Ya kalau kita misalnya mau mencium Hajar Aswad, ya kalau bisa ya enggak apa-apa, tapi jangan sampai nun sewu. Kita mencium Hajar Aswad, tapi kita menyikut teman kita, mendorong teman kita. Sehingga apa? Sehingga madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kita bangga, tadi ada orang yang mau mencium Hajar Aswad sebelahan dengan saya sikut mereka terjatuh. Kita senang kalau pada saat kita berprestasi, yaitu tadi bisa mencium Hajar Aswad, tapi ketika kita sikut kanan kiri. Mencium Hajar Aswad itu sunnah saja. Tapi ketika kita diimbangi dengan tadi itu menyikut kawan-kawan kita, menyingkirkan orang, terus memindah dengan paksa dan seterusnya, itu kan amanah yang tidak baik. Sehingga kondisi seperti ini perlu kita pahamkan sama-sama dan harus dijadikan sebagai sarana untuk bagaimana kita beribadah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentu sekali lagi selamat yang ingin berhaji, mudah-mudahan bisa berangkat beribadah dan kondur dengan selamat. Serta yang belum berhaji tentu harus juga semangat berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balikna zuhruh. Bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat haji di tahun depan. Inilah yang menjadi bekal kita, kemanfaatan kita, agar pola-pola yang kita jalankan, kehidupan yang kita laksanakan, senantiasa menjadi kehidupan yang berkah. Sehingga tentu nun sewu dumateng pini sepuh kasepuhan, aji sepuh, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sekarang ini belum
mendapatkan jatah untuk bisa tindak haji, monggo tetap semangat untuk berdoa. Dan ini ada hikmahnya, monggo dilatih untuk melatih kesabaran, terutama saudara-saudara saya, bini sepuh kula, bini sepuh saya yang mungkin lansia, yang harus juga melatih betul kesabarannya dari tahun ini ke tahun depan. Bagaimana kalau ada berselisih? Ayo jangan berselisih, ayo dilatih untuk menjadi haji yang mabrur. Jangan hanya berdoa saja, tapi juga melatih diri. Maka orang Jawa kalau minum itu sering pakai kendi. Kendi itu yang dari tanah itu loh. Itu kendi. Kendalikan diri, kendalekno dirimu. Jadi mengendalikan diri, maka kendi itu ya jumlahnya besarnya ya seperti itu. Airnya putih. Jarang-jarang itu kendi kok isinya teh manis itu. Kendi itu kendalenono dirimu, kendalikan dirimu dengan baik, dengan proses-proses yang baik, dengan cara-cara yang baik. Insya Allah, bismillah, dengan bekal keyakinan, bersangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak membaca sholawat di saat ini, bulan ini, sampai dengan di kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Dan tidak usah pesimis terhadap umur, karena umur itu tidak ada yang pirsa. Umur yang mengerti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Lauhil Mahfudz sudah digariskan. Hanya permasalahannya kita kan tidak tahu garisnya kita seperti apa. Nah, yang paling penting sekali lagi selamat. Mudah-mudahan haji, umroh, dan ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan pada saat ini dan berikutnya menjadi pemicu kita, peledut semangat kita. Orang lain bisa berhaji, berarti kita bisa juga melaksanakan hal yang sama. Masalah waktu itu tentu qadarullah, Allah yang menentukan. Dan apapun itu kondisinya, insya Allah semoga kita sering berdoa, Allah mayasir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Mudah-mudahan dengan kita berhikmat dan kita melaksanakan ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita saling mendoakan agar diri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang ada masalah yang berat, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mendapatkan solusi yang paling baik, segera mendapatkan sesuatu yang mudah, mendapatkan ringan dalam berkehidupan, nyaman dalam mengamalkan ilmu, dan hal positif lainnya. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.